Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Mystery. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor pendakian gunung yang dialami oleh salah satu wanita. Dan kejadian ini terjadi di Gunung Cikuray, Jawa Barat. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita horornya. Jadi kali ini saya akan berperan sebagai narasumber yang memberikan ceritanya. Hai, namaku Ella. Waktu itu aku kelas 10 SMA. Aku lagi dekat dengan kakak kelasku. Sebut saja namanya Kak Radi. Dia hobi naik gunung. Dia ngajak aku buat weekend ke gunung. Ayo dong, jangan di organisasi mulu, keluar kali, ucap Kak Radi. Karena aku merasa ditantang, ya udah aku yain aja ajakannya. Lagian penasaran juga, gimana sih rasanya mendaki gunung? Dan aku disaranin juga untuk fisik dulu sebelum melakukan pendakian. Ya agar otot kaki saya tidak shock nantinya. Oke lanjut. Sampai ketika hari weekend, hari dimana aku akan melakukan pendakian pertamaku. Aku yang gak tahu menau tentang gunung, hanya membawa peralatan seadanya aja. Bawa tas dan cemilan, terus bawa baju ganti, dan parahnya lagi, saya pakai sepatu sekolah. Ya maklumlah, namanya juga freestyle kan. Berangkatlah aku dari rumah dan berkumpul di situ. Titik berkumpul sama teman-teman Kak Radi. Kita berlima neng, Kak Radi, Kak Isal, Kak Rian, dan Kak Evan. Sebenarnya aku kaget. Lah, aku ceweknya sendirian, emang gak apa-apa kak? Tanyaku pada Kak Radi. Dan Kak Radi menjawab, gak apa-apa dek, kita bawa 2 tenda kok, kamu tidurnya di tenda sendiri gak apa-apa kan? Ya udah, gak apa-apa kok. Udah terlanjur berangkat juga, masa mau pulang lagi? Dan jam 12, kita mulai jalan ke pom dulu untuk mengisi bensin. Lalu sholat zuhur, dan beli logistik ke Alfamart. Sepanjang jalan, Kak Radi nunjukin Gunung Cikuray, kota Kak Radi. Kita akan berdiri di atas sana. Aku syok melihat gunung menjulang tinggi itu. Apalagi aku pertama kali aku sempat bilang sama Kak Radi, Kak, aku mau pulang aja, aku takut, kataku. Tapi Kak Radi terus meyakinkan aku, jangan takut dek, kakak akan terus jagain adik kalau ada apa-apa. Dan sampailah kami di base camp Gunung Cikuray. Setelah itu, sekitar jam 2-an, kami langsung melanjutkan trek untuk menuju puncak. Dan kami langsung disuguhi tanjakan yang vertikal banget. Seringkali aku mengeluh, pengen pulang aja, gak pengen untuk melanjutin. Tapi Kak Radi terus menyemangati aku. Sampailah di pos 1, kita foto-foto dulu dan memakan timbal nasi bekalku. Seru juga ternyata, kebersamaan dan kesolidaritasannya terasa kalau seperti ini. Kita makan semua 1 timbal untuk 5 orang. Emang gak kenyang sih, cuma kebersamaannya yang bikin enak dan kenyang banget. Selesai itu kita langsung melanjutkan perjalanan ke pos 3 sekitar jam setengah 5. Dan di pos 3 kita sholat asyar terlebih dahulu. Kak Rian iseng ngevlog pakai HP aku, dan ternyata setelah diamati ada yang gak sengaja ketangkap. Berbenah dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju pos 4 kita bertemu dengan pendaki asal Tangerang. Dan setelah itu, kami langsung mengajak gabung pendaki asal Tangerang itu biar ramean. Dan di tengah perjalanan, kami bertemu dengan Bagas. Biasa orang-orang itu nyebutnya babi ganas. Kami semuanya panik, dan aku ngejerit sejadi-jadinya. Dan Kak Radi langsung menginstruksikan untuk naik ke pohon. Aku yang gak bisa naik pohon, tiba-tiba jago naik. Ya karena mungkin panik ya. Karena hari mulai gelap dan kabut mulai menyelimuti, sedangkan aku yang terus mengeluh, capek, pengen berhenti aja. Tapi Kak Radi dan yang lainnya menyemangati aku agar terus semangat sampai di puncak. Dan sampailah kami di pos 5. Dan aku melihat di pos 5 ada yang ngecamp. Kukira bakal ngedidiin tenda di sana. Ternyata kata Kak Isal, kejauhan kalau ngecamp di sini, takutnya ada Bagas juga. Target kita ngecamp di pos 7. Kita sholat maghrib dulu di pos 5 agar diselamatkan melakukan pendakian malam. Dan selesai kita melakukan sholat, kita melanjutkan perjalanan bersama rombongan dari Tangerang.
menuju pos 6. Di perjalanan, aku menghitung semuanya 10 orang, dan ada satu wanita pendaki yang duduk di pinggirku. Semua pakai warna hitam dan pucat sekali. Lalu aku tanyakan kepada mereka, "Kamu sakit?" Dan setelah itu, tiba-tiba Kak Radi langsung menanyakan aku, "Kamu ngobrol sama siapa?" Aku bilang, "Sama dia," sambil menunjuk wanita itu. Tapi Kak Radi tidak meneruskan pembicaraannya. Aku bertemu dengan pendaki yang kakinya geram. Aku lihat dia dan kayak ada yang masuk ke dia, seperti bayangan gitu, bayangan hitam ya. Tapi aku abaikan dan melanjutkan perjalanan ke pos 6. Sesampainya di pos 6, rombongan dari Tangerang mendirikan tenda dan akan summit ke puncak nanti jam 4 katanya. Lalu aku kaget, loh kok mereka berempat, bukannya tadi berlima? Dan mereka juga mengira kalau kita ini berenam. Berarti yang dari tadi, selama di perjalanan itu, yang duduk di pinggirku, itulah yang nambahin. Dan di pos 6 ternyata ada yang kerasukan. Dan yang kerasukan ini, yang tadi di perjalanan dia mengalami kram. Dan di saat itu, saya langsung bilang ke Karian, tadi kayak ada yang masuk bayangan hitam ke tubuhnya dia. Terus di kaki kanannya kayak ada anak kecil yang nempel gitu. Makanya kelihatan berat. Tapi Karian bilang, "Hus, jangan gitu, udah lupain." Kita berlima melanjutkan perjalanan ke pos 7. Dan disinilah teror dimulai saat kami melihat pukul 9 malam. Karena aku lama, Karian, Kak Isal, dan Kak Ivan meninggalkan aku dan Kak Radi. Dan pada saat itu kami ditinggal berdua. Aku menyoroti jalan tepat di depan kami, banyak mata yang mengawasi. Pada saat itu aku pengen nangis, tapi Kak Radi terus bilang sebentar lagi pos 7 tiba. Dan tiba-tiba terdengar suara orang yang menangis. Aku bilang, "Kak, itu kenapa?" "Udah, gak apa-apa yuk, lanjutin," kata Kak Radi. Terus lihat di depan, ada yang nunduk kayak sedih gitu. Terus aku tanya, "Kamu kenapa?" Ke wanita itu. "Aku ketinggalan rombongan," katanya aku sendiri. "Ya udah, karena kasihan, aku sama Kak Radi, yuk bareng sama kita aja." Lalu dia iyakan. Aku curiga, dia bukan manusia karena dia dingin banget, terus wajahnya pucat. Dan kami pun melanjutkan perjalanan dengan posisi Kak Radi di depan sebagai penunjuk jalan dan aku di belakang. Dan sosok wanita yang tadi itu, dia tepat berada di belakangku. Di sepanjang jalan, aku terus ngoceh biar hangat suasananya. Tapi wanita itu sama sekali gak ketawa. Padahal Kak Radi tertawa terbahak-bahak. Dan karena aku kecapean, aku langsung minta istirahat terlebih dahulu. Dan pada saat itu, aku langsung minum yang ada di botolku. Sementara wanita itu bilang, "Aku duluan." Lah, aku gak iyain soalnya kasihan. Dia sendiri tengah malam gini takut kenapa-napa. Dan karena dia tetap kekeh, ya udah, aku sama Kak Radi isinin dia buat duluan. Pas udah ngedahuluin kami, aku kaget. Dia terbang dan benar-benar terbang ke pohon sambil ketawa. Kak Radi ngingetin aku harus baca ayat kursi dan gak boleh kosong pikiran. Aku terus baca-baca ayat Al-Quran dan menyetel murotal Quran dari HP. Suasana hening seketika HP-ku tiba-tiba mati, padahal baterainya masih 70%. Karena aku pakai bleed untuk penerangan, sedangkan Kak Radi pakai headlamp. Terpaksa kita kekurangan cahaya penerangan. Dan lagi-lagi, aku kecapean dan minta istirahat, karena Kak Radi juga kelihatan capek. Kak Radi bilang, "Dari tadi kok kita di sini aja. Ini padahal udah pukul 10:30, seharusnya kita udah sampai di pos 7, kata Kak Radi. Dan berselang beberapa menit, Kak Radi ini berpamitan padaku untuk buang air kecil. Dan saya pada waktu itu tambah takut, karena di tengah hutan yang gelap, aku berjalan lagi di belakang Kak Radi. Tiba-tiba, kok Kak Radi ini hilang?
dari depanku tadi. Dan aku bilang, "Kak, tunggu, kok aku ditinggal?" "Kak," aku ngejerit sejadi-jadinya. Dan pada saat itu, aku langsung terduduk. Aku bingung. Aku sendirian, aku nggak tahu ada di mana. Sekarang udah pukul 11. Aku cuma berdoa terus-menerus, memohon pertolongan sama Allah. Dan tiba-tiba, saya mendengar ada suara dari bawah. "Dek, Dek." Dan aku mengenali suara itu. Dan ternyata, suara itu adalah suara Kak Radi. Dan pada akhirnya, aku dipertemukan lagi dengan Kak Radi. Dan setelah itu, saya lebih kaget soalnya tiba-tiba Kak Radi ini berjalan dari bawah. Padahal tadi Kak Radi ini di depanku. Dan setelah itu Kak Radi bilang sama saya, "Kok kamu duluan? Kan udah saya bilangin, saya tinggal buang air kecil dulu, kamu jangan kemana-mana." Dan setelah itu saya menjawab, "Lah, tadi itu ada orang kayak kakak, makanya saya ikutin. Saya kira itu kamu, Kak." Aku kaget dan bilang dalam hati, "Terus tadi yang jalan sama aku kalau bukan Kak Radi terus siapa?" "Udah lupain," kata Kak Radi. Aku berjalan sama Kak Radi sambil memegang tangan Kak Radi. Dan kata Kak Radi, "Biar aman." Dan tidak berselang beberapa menit, tiba-tiba kakiku kayak ada yang narik, kukunya runcing banget dan benar-benar kuat, sampai aku mau jatuh ke jurang. Tapi untung Kak Radi pegang tangan aku dan bilang, "Baca terus surat Anas dan ayat kursi." Dan alhamdulillah, lepaslah cengkeraman tangan itu dari kakiku. "Kak Radi, kita harus segera sampai pos 7. Kalau enggak, ini akan semakin menjadi-jadi." Berjalan mulai cepat, capek dan lelah juga gak dirasa. Tiba-tiba, ada bayangan hitam di depan kami. Ketika kami lewat, bayangan itu langsung berdiri. Kami berdua langsung lari terus ke depan, gak peduli treknya. Dan aku tidak berhenti berdoa, semoga selamat sampai tujuan. Dan akhirnya, setelah berlari di depan, kami menemukan pos 7. Dan pada saat itu, aku mau jalan ke kanan, tapi tiba-tiba, tangan Kak Radi pegang tangan aku, dan Kak Radi bilang, "Jalan ke kiri, Dek. Kamu ke kanan mau kemana?" "Oh iya, Kak." Aku ikutin Kak Radi, dan kami mencari tenda yang didirikan teman Kak Radi. Dan seusai menemukan tenda, kami disambut hangat. Mereka bilang, mereka nyesel banget udah ninggalin kami berdua. Kita juga dapat teror. Kita ketemu sama yang badannya hitam, matanya merah, menyala. Terus ketemu anak kecil lari-lari, kata Kak Isal. Kak Rian justru memikirkan gimana kita yang cuma berdua, aku sama Kak Radi. Tapi aku sama Kak Radi tidak mau menceritakan semuanya kepada mereka bertiga. Karena belum sholat isya, kami sholat isya dulu berjamaah. Aku tidur di tenda sendiri, dingin bukan main. Aku gak berselimut ataupun SB. Aku kedinginan hebat, ditambah lagi ada suara-suara langkah. Dan juga ada yang menggerakkan tendaku. Terus ada juga sosok wanita yang menemani aku di dalam tenda. Dan yang ku ingat, dia perempuan yang sama persis kayak tadi di jalan. Dan karena aku sudah gak kuat menahan dingin dan juga rasa takut, aku langsung teriak, "Kak Radi, Kak Isal, Kak Rian, Kak Evan." Dan mereka semua bangun dan melihat aku pucat. Aku langsung dikasih penghangat dan minum susu. Kondisiku alhamdulillah membaik. Aku minta Kak Radi sama Kak Isal tidur di tendaku. Aku takut sendiri. Mereka menemaniku sepanjang malam. Mereka tak tidur menjagaku. HP tiba-tiba hidup dan alarm azan subuh berbunyi. Sungguh aneh. Lalu aku bangun dan kita sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu, kami langsung ke puncak, melihat matahari terbit. Masya Allah, pemandangan yang pertama kali kulihat, kamparan awan, diiringi warna jingga matahari, membuatku lupa akan kejadian semalam. Kita berfoto-foto ria, mengabadikan momen dan setelah sepuas itu, aku sama Kak Radi turun duluan untuk menyiapkan sarapan. Dan setelah semuanya selesai, kami semua langsung melanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah. Dan anehnya, kami turun ke bawah hanya memerlukan waktu 3 jam. Sedangkan tadi, waktu kita naik,
kita memerlukan waktu kurang lebih 10 jam. Dan selamatlah kami dari mara bahaya itu. Dan kita semua selamat sampai tujuan. Aku kapok dan gak mau ke gunung lagi. Waktu itu setelah kelas 11, aku penasaran ke gunung lagi dan akhirnya aku candu ke gunung sampai sekarang. Dan itulah cerita horor pendakian gunung yang bisa saya berikan buat teman-teman. Semoga teman-teman semuanya suka. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita horor ini sampai habis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.